Dan pemirsa kini kita ke informasi yang pertama, kita lihat ada keuntungan RI jika bergabung dengan BRICS. Ya, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional atau DEN, Mari Elka Pangestu mengungkapkan beberapa keuntungan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Bergabungnya Indonesia di aliansi ekonomi ini disampaikan langsung oleh pemerintah Brasil Senin 8 Januari. Menurut Mari Elka, ini akan menjadi satu pengimbangan bagi Indonesia di forum internasional. Pasalnya, Indonesia sudah bergabung dengan kelompok aliansi ekonomi yang berisikan negara berkembang maupun negara maju. Kedua, menurutnya forum itu juga menjadi jembatan kepentingan antara negara sedang berkembang dengan isu yang harus diperjuangkan. Ketiga, BRICS mengusung agenda transaksi perdagangan luar negeri yang menggunakan mata uang selain dolar hingga adanya New Development Bank yang disebut-sebut sebagai alternatif Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Kini kita ke informasi selanjutnya pemirsa terkait banjir di Arab Saudi. Banjir melanda sejumlah wilayah di Arab Saudi Selasa 7 Januari. Hal ini terjadi setelah negeri dua kota suci itu dilanda hujan deras. Dalam laporan Saudi Gazette, banyak jalan dan alun-alun kota yang tergenang air hujan. Kondisi ini mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalan raya dan jalan-jalan di kota Mekah, Jeddah, dan Madinah. Kementerian Lingkungan Hidup, Air, dan Pertanian melaporkan wilayah Madinah mencatat jumlah hujan tertinggi. Area haram pusat di Masjid Nabawi di Madinah mencatat 36,1 mm, Al-Masjid di Badr 33,6 mm, Masjid Kubah 28,4 mm, Lingkungan Sultana 26,8 mm, dan masing-masing Al-Suwadriyah dan Badr 23 mm. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, ya ini terkait potensi tsunami di Jakarta. Isu potensi megatrust yang dapat memicu tsunami kembali mencuat usai Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN merilis hasil riset terbarunya yang menyatakan megatrust di Indonesia bisa meledak kapan saja. Zona merah megatrust yang disorot BRIN adalah Selat Sunda dan Pantai Selatan Jawa. Menanggapi isu ini, PLT Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Suharyanto menilai ancaman megatrust saat ini masih sebatas prediksi yang muncul dari kajian bidang keilmuan tertentu. Namun ia mengakui potensi ini menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan pengelolaan ruang laut. Suharyanto menjelaskan dampak tsunami dari megatrust akan lebih signifikan di kawasan daratan pesisir yang menjadi tanggung jawab kementerian lembaga lain seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional ATR BPN. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ada Bukalapak yang tutup lapak jualan online. Bukalapak menghentikan operasional penjualan produk fisik di marketplace tersebut. Menurut perusahaan, ini bagian dari langkah transformasi Bukalapak. Produk fisik sendiri terdiri dari aksesoris rumah, elektronik, e-voucher, fashion, food, games, handphone, perawatan dan kecantikan hingga perlengkapan bayi serta rumah tangga. Pembeli bisa memesan semua barang tersebut hingga 9 Februari 2025 pukul 23:59 waktu Indonesia Barat mendatang. Bukalapak menjelaskan fokusnya beralih untuk transaksi produk virtual seperti pembelian pulsa, prabayar, dan pasca bayar BPJS Kesehatan.